Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun wa idza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik wa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashabun fala junaha alaihima wa in aradtum an tastaqdi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa idza talaqtumun nisaa lan ing dalem marikalane wis nolak sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Fa balagna mongko wis teka sapa sing nisa wis nekani sapa sing nisa ajalahunna ing mangsa idahe nisa berarti wis entek. Fala ta'du aing kodot tegese rusak wis entek apa idatuhunna idai nisa fala ta'duluhunna iki wong tuwa aja pisan-pisan kowe nyegah ngalang-alangi menging moh nikahno moh kabeh lil auliya ay antamna una tegese nyegah sira kabeh ing nisa nyegah utawa moh mang bahasane Jawa moh wegah padha wegah kabeh min ayang kihna saking yen to nikah sapa wadon azwajahunna ing pira-pira bojone nisa kang padha nolak kabeh al-mutallaqina lahun li anna sababan nuzuliha krana temen sedune sebab den turunakene ayat iki iku anak ukhta Makol bin Yasar temen sedune dulur wadone Makol bin Yasar iku tolakoha nolak ing ukhtun sapa zaujha bojo wadoni ukhtun Faroda ayu raji'ahan maka ing dalam marikalane ngarepaken sapa si Zaud ing wadon famana maka nyegah sapa Makol bin Yasar kamarawahul hakim ngono mau idza taradau ing dalam marikalane padha sepakat sapa azwaj lan nisa bainahum ing dalam antarane azwaj lan nisa bil ma'ruf kelan bangun perkara kang bagus syar'an ing dalam cara syar'i. Zalika uti mengkono nyegah saking adol jadi wegah moh iku yu adu dan mau itu akan dan bentaken apa bizalik man ing wong kang akan ana sapa man mingkum kang tetep sang sira kabeh iku yu'minu iman sapa man billahi wal yaumil akhir. Zalikum tay mengkono tarkul abdol iku azka luwih jos luwih bagus luwih apik lakum kedue sira kabeh wa atharu lan luwih bersih lakum kedue sira kabeh walakum lama yakhsha ala zaujaini minat riba sababil alaqa bainahuma wallahu walakum bini azharu lakum walakum lan maring azwaj
lama yaksha ing dalam marikala lama yuksa ing dalam marikala den khawatiraken do lima mari perkara yuksakan den khawatiraken apa mina saujati minaribati saking mamang bisa babil alamati alaqah bisa babil alaqati kalawan sebab alaqah hubungan do curiga ibang mamang curiga bisa babil alaqah baina main dalam antarane azwaj lan nisa. Wallahu ya'lamu ma fihil maslahah wa antum la ta'lamun. Wallahu ta'ala insyaallah iku ya'lamu danene sapa Allah maing perkara pikan tetep ing dalem maslahah utawi maslahah sedangkan wa antum tawi sira kabeh iku la ta'lamun ora padha ngerti sira kabeh zalika ilmu maslahah fatabi'u mongko manut sira kabeh amrohu ing perkarane Allah. Setelah menjelaskan tentang masalah tolak dengan panjang lebar kemarin, yaitu ada tolak bain, ada tolak roj'i. Tolak bain ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Tolak bain kubro yaitu ketika sudah ditolak sampai 3 kali. Dan ketika terjadi tolak bain kubro, maka tidak diperkenankan bagi suami untuk kembali lagi kepada sang istri kecuali dinikahi oleh orang lain. Dan kemarin sudah kita bahas tentang tata cara untuk kembali, apa yang dimaksudkan dengan nikah. Ron sebutaken ad-dalaku marrotani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu hanya 2 kali. Setelahnya 2 kali masih dikenakan pemilih apakah engkau teruskan, tapi juga lek terusno sing apik, apa kau akan menggenggam lagi balik maneh dadekno bojo maneh tapi yo sing apik. Wala yakhilu lakum an ta'khudhu ma ataitum syai'an, dan jangan sekali-kali engkau seorang suami mengambil mas kawin yang sudah kau berikan kepada istri kecuali kalau memang illa ayyakhofa ala yuqima hududallah, kecuali kalau kedua-duanya sudah mengkhawatirkan bila diteruskan ternyata tidak bisa menjaga haknya Allah, daripada nanti malah justru gak bisa meneruskan di dalam kekeluargaan karena memang tidak ada kecocokan di antara keduanya, visi dan misinya sudah tolak belakang, sudah berbeda, maka tidak apa-apa suami istri menebusnya atau istri minta dilepaskan dengan membayar mas kawin atau mengembalikan mas kawin terhadap suami. Nek ngono ya ora apa-apa. Illa ayakhofa ala yuqima hududallah. Fa in khiftum ala yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau ternyata kedua-duanya itu khawatir tidak bisa melaksanakan haknya Allah, karena sang suami sudah tidak ada rasa cinta kepada sang istri, yang sehingga ketika tidak ada rasa cinta itu tidak semangat untuk memberi apa-apa. Maka ya apa-apa ya eman, karena tidak ada rasa karena cinta. Sing wedok ya ngoten, karena sudah tidak merasa cinta kepada suami, tidak cocok dengan suami, akhirnya tidak bisa menyerahkan dirinya kepada suami. Lek ngene ya fala junaha fi alaihima fi maftadat bih, tidak apa-apa bagi mereka keduanya untuk istri menyerahkan atau menebus dirinya dengan mas kawin yang sudah diserahkannya. Ngoten. Tilka hududullah, hukum-hukum ketentuan di atas, yaitu kalau sudah bayar mas kawin jangan sampai diambil. Ini adalah hukum yang ditentukan oleh Allah Ta'ala.
Tapi kemarin kan kita sudah tahu bahwa tidak boleh mengambil itu kalau memang tidak ada ridho. Kalau ridho ya nggak apa-apa. Karena Pak Intip nanakum fakulu haniam Maria. Kalau memang si Nisa, si perempuan tersebut tibna itu legowo, gak apa-apa kepada kamu ya fakulu haniam Maria, pangan-panganan sing enak wis gak apa-apa. Nah iki istri yang salihah. Fala tahillu lahu fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau ternyata setelahnya sudah 2 kali kembali lagi kok terus nggak ada kecocokan sehingga suami menolaknya kepada istri yang ketiga kalinya, bukan istri yang ketiga, tolak yang ketiga kalinya. Kalau demikian bagaimana? Maka tidak diperkenankan bagi para takhilul lahu min ba'du. Sang istri tidak boleh kembali lagi menjadi istrinya suami yang menolaknya hatta tangkiha zaujan ghairah, sehingga menikahi pada suami yang kedua dan sudah disetubui. Dan nikahnya tidak ada perjanjian untuk ditolak. Kalau perjanjian ditolak itu namanya muhalil, dan kemarin sudah dikatakan ada yang mengatakan batal. Kalau menurut Imam Syafi'i asalkan tidak disebutkan di dalam akad tidak apa-apa. Makruh karena ada kaidah kullu ma dara sarihu kuriha ilmaru, segala sesuatu yang disebutkan itu haram kalau disimpan saja hukumnya makruh. Dan jadi kalau menurut jumhur nikahnya mukhalil jadi batasi kandhani ya mengko saya masih cinta kepada istri saya tapi kowe dadi mukhalil kok terus tolaken. Itu tidak boleh. Jumhur Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Syafi'i mengatakan batal dan enggak sah, enggak bisa mengesahkan kepada istri yang pertama, suami yang pertama. Tapi Hanafiyah, Pak Bukhari Syafi'iyah niku makruh tidak batal asalkan tidak disebutkan di dalam akad. Semua diakati ngoten tok semayanan enggak masalah. Yang sehingga setelahnya diakati terus dirasakno baru nanti ditolak. Nah, kalau tidak semedi, kalau menurut jumhur syaratnya yang nikah yang kedua itu pancen betul-betul nikah untuk ya nikah, bukan untuk sekedar sebagai penghalalan itu enggak. Penghalalan mukhalil untuk menghalalkan enggak. Jadi memang betul-betul nikah dan kemudian dia tolak betul karena tidak kecocokan, bukan karena paksaan. Baru itu boleh. Masya Allah, kayak enak menurut kasus semacam itu. Masalahnya kadang orang itu sudah kadung marah, sudah kadung mangkel, kadung pegel. Ini sudah tidak bisa menguasai dirinya. Kowe tak tolak boleh, gampang-gampang temenan ini. Terus setelahnya setannya hilang, baru sadar. Kewetun, ketun terus kerengeng-kerengeng nang kiai untuk mencari jalan keluarnya bagaimana. Gila kiai metal ya, gampang tak rabi ini tak dadekno mukhalil mengko. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Kalau ternyata sudah ditolak oleh zauj yang kedua. Jadi fa'in tolak ketika sudah ditolak, tapi bahasa in itu faedai in itu lil mukhal, sulit untuk ditolak yang kedua kalinya, jarang ditolak gitu loh. Kecuali berarti ditolak berarti rabi buntulan, bukan karena untuk
mukhalil ini juga sebagai penguat bahwa karena untuk mukhalil saja tidak boleh, berarti pancen betul-betul ditolak, betul-betul dirabi itu yang kedua, dan juga tidak ingin untuk sebagai mukhalil saja. Nah ini Pak intolakoha ini biasanya untuk ilmu khal, barang yang sulit terjadi. Kalau ternyata ditolak oleh kedua suami kedua, fala junaka alaihima ayat raja'a, untuk yang pertama tidak masalah untuk kembali lagi. Nah, seperti kasus yang terjadi di dalam hadis kan bukan sebagai mukhalil kan enggak, yaitu imro'annya Mas Rifa'ah. Nah, imro'annya Mas Rifa'ah namanya niku Tamimah. Tamimah niku kesempurnaan atau apa jimat, adon jimat. Kila Aisyah binti Abdurrahman bin Atika. Jadi jenenge Aisyah tapi bukan istrinya Rasulullah. Kila Aisyah putri dari Abdurrahman bin Atika. Beliau niku dirawat oleh pamannya yang diambil oleh anaknya paman sepupu. Jenenge Mas Rifa'ah. Mulane niki Pancerwali. Jelek wong Jawa Pancerwali gampang pegatan ini. Nah, dijeko anake pamane kan ya Pancerwali ini. Mas Rifa'ah bin Wahb bin Atikah. Akhirnya ditolak oleh Rifa'ah, tidak ada kecocokan, mari padha dulur niku marai. Ditolak. Biasanya kan pada dulu itu pada wanine ngoten ae. Wong niku lek sak nasab sak ngono kae biasa rada padha wani-wanian. Padha wani-wanian ya potol. Kemudian setelahnya ditolak oleh Mas Rifa'ah, datang kepada Rasulullah mengatakan ini kuntu inda Rifa'ah fatolakoni. Fafatu tolaku atas hawastu ba'dahu Abdurrahman. Kula niku dipun rabi kalian Mas Rifa'ah dan ditolak. Setelahnya saya melesaikan iddah, terus dikawin oleh Mas Abdurrahman bin Zubair. Bin Zabir, Bifatizah Abdurrahman bin Zabir. Dan ternyata ngapunten Kanjeng Nabi, bukan ngelek-ngelek, wa inna ma'a mislu hadiyati saud. Kayak Mas Abdurrahman ini kayak kelambi amoh. Kayak kelambi. Ya paham kan Nabi. Kayak kelambi masa kena digawe nyokok lah ya ora kena kelambi. Kejaba ditulungi, nanti kayak buntel. Ditulungi kalau beriji piye kan. Akhirnya kan Nabi mesem. Watapas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal. Ada Nabi jauh. Fatritin antar jila Rifa'ah. Wis apa karo Rifa'ah to, pin balik maneh karo Mas Rifa'ah. Meneng berarti yo. Sekali Nabi jauh lah, aiso. Kata yazuqa usailataki wa tazuki usailatahu. Sebelum Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya dia, gak bisa. Berarti syaratnya harus merasakan madu dulu, tidak cukup hanya dengan akad. Wa tilka hududullah. Ini adalah merupakan batas-batas dari Allah bainahum liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ngerti. Terus fa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Nah niki jane. Fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ketika kamu sudah betul-betul
nolak kepada istrimu dan sudah mencapai iddahnya, sudah habis, ya wa amsikuhunna abi anturajiunna bima'rufin, bisa kamu rujuk dengan yang baik, au sarihunna bima'ruf, atau kau biarkan, kau lepaskan, gak usah kok baleni maneh tapi sing apik. Berarti tidak diperkenankan gak nolak tapi ora dikumpuli, gak boleh. Ditolak tapi dirabi wong gak boleh. Itu haram ngoten niku. Kalau wis ditolak wis bene dipek wong ya bene terus saya tolak tapi lagi sampai ono wong nyedek-nyedeki ancam wae niki bahaya niku. Enak sing kaya ngoten niku jenengan. Niku kan ya dosa ngoten niku. Makanya wala tumsikuhunna bidaran litaktandu, jangan sampai engkau jadikan istrimu kembali tapi untuk bahaya ora kok reken. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa melakukan semacam itu berarti orang yang zalim pada dirinya, karena bahayanya kembali pada dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan sampai ayatnya Allah ini kau jadikan permainan, kok guyu alah wene ngene aja. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum wa ma unzila 'alaikum min al-hikmati ya'idukum bih, dan ingatlah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kamu yaitu Islam. Ingatlah hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu, ya'idukum bih, dan semuanya itu adalah untuk Allah menuturi, memberi mau'izah kepada kamu. Caranya bagaimana untuk mengingat, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat dan mengamalkan. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Saman gawa niki tok iki jane gawa Quran siji tok iki hebat san. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Takwalah kepada Allah dengan melakukan semua perintah dan menjauhi larangan, dan ketahuilah segala sesuatu apapun yang kau lakukan Allah tahu. Wis gawe iku tok wis dadi wali kowe jane. Lah nggih. Wis dadi wali ngoten niku tok kurang Al-Qur'an ngoten niku. Aduh, ora sampe liya-liyane ya. Niku pun jamek maneh. Makanya ayat Al-Qur'an itu setiap kalimat, setiap ayat itu sudah bisa mengumpulkan keseluruhan sana. Sudah cukupi kabeh. Lalu sampai diarani mukjizat dikenya semacam itu. Tidak ada satupun orang yang bisa menyusun Al-Qur'an yaitu jamek maneh. Jamek maneh, jamek maneh itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu mengumpulkan semuanya, kalam-kalam sudah terbuat di situ. Ya singkat itu dak wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Niki yang mengandung syariat, tarekat, hakikat. Kedua, ayat siji kita iki wis mengandung semuanya. Wattaqullah syariat. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Hakikat. Tauhid. Harus yakin, menekatkan Gusti Allah, alimun bikulli syai'. Ketika kau ngamalkan tasawuf, ya. Seluruh telu-telu ini kabeh punan. Jadi wattaqullah, lakoni perintah Gusti Allah niku syariat. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, kamu yakinlah Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tauhid, yakin. Kemudian ketika kau mengamalkan, tidak hanya yakin tapi yakinnya sampai di dalam hati. Ini namanya tasawuf. Kamu sudah mantuk-mantuk ten pundi mon gak wani apa-apa. Innallaha annallaha bikulli syai'in alim. Kalau syai'in alim berarti nanti akan masuk intuk duma fi amrusim wa yuhasibkum. Bila apa yang kau katakan, apa yang kau pendam, semuanya akan dihisab dan Allah akan tahu. Seakan-akan manusia itu seperti halnya argo. Dimulai mukallaf itu sudah punya argo. Nah, jadi sudah
Sudah jalan terus artinya nanti sampai pada usia semuanya ada harganya, semuanya akan dihijau, semuanya ada catatannya. Nanti tinggal totalannya setelahnya mati. Atau istilahnya pesawat enek black box. Hasil kotak hitam. Jadi semuanya kotak hitam itu ada rekaman mulai awal sampai akhir itu ada. Kita pun juga di situ ada, mungkin disebut dengan sauda. Sauda niku adalah di dalam hati ini yang ireng. Karena dalam hati niku nang kanan terus nang menggok nang kiri, di dalam kiri niku ono bolongan, di dalam bolongan itu ada darah hitam. Niku sauda. Damu sauda. Nah, damu sauda niku istilahnya black box. Kaset. Lagi kaset niku yang gerakkan semuanya itu dari situ. Nah, makanya niku akan ketemu terus insyaallah. Ada sadar kayak ngoten ya. Isine iki wa lamu anallahu bi kulli syai'in alim. Ai la yakhfa alaihi syai'un. Nah, kalau kita tahu tidak ada yang samar, berarti jangan sampai kita melakukan apapun tidak karena Allah. Walaupun kau melakukan segala apapun, kau perlihatkan kepada siapapun, Allah tahu. Dan andai kata kau melakukan kebaikan apapun, tidak ada yang tahu, sedikit pun siapapun tidak tahu, tetap oleh Allah akan mengetahui dan akan diperlihatkan. Nah, makanya dari sini sudahlah nggak usah pencitraan. Kenapa kau tidak usah pencitraan? Dikarenakan orang yang pencitraan dengan orang yang asli pasti akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Pasti. Maka Allah yad'al mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan pernah membiarkan antara orang mukmin karo munafik, antara orang pencitraan dengan orang yang betul-betul takwa, betul-betul ikhlas karo pencitraan. Ini tidak kelihatan, tidak ada, tidak akan dibiarkan. Bahkan hatta yamizal khabisa minat tayyib, sehingga Allah akan memperlihatkan, membedakan antara yang mana yang khabis pencitraan, wa thayyib, dan mana yang ikhlas. Akan ketok kabeh. Lho kaya ngene iki saya katanya golek pencitraan barang itu. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, pasti akan diperlihatkan. Hatta yamizal khabisa minat tayyib. Wa ma kana Allah yudli'akum 'alal ghaib. Tapi ingat, Allah tidak akan memperlihatkan barang gaib kepada kamu. Gak akan tahu kamu barang gaib. Siapapun tidak tahu yang barang gaib. Jin gak tahu barang gaib. Buktinya malaikat Nabi Sulaiman sedo ya gak tahu ya. Gak tahu. Tapi nek ngerteno wallahu yastabi min rusulihi may yasha. Allah akan menilih utusan untuk mengungkapkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Pokoknya pasti akan kelihatan. Niku pelajaran yang sejak kemarin.